Masyarakat Belanda senang Maes Hilgers tidak jadi memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tanpa Maes Hilgers, Jepang sudah menyiapkan 4 taktik ini untuk mengalahkan timnas Indonesia pada 15 November mendatang. Sebelum kita mulai pembahasannya, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita hangat seputar timnas Indonesia dari Eleven Garuda. Masyarakat Belanda justru bahagia Maes Hilgers resmi batal gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Pasalnya Hilgers dibutuhkan untuk jadwal padat yang sudah menanti FC Twente dalam beberapa pekan ke depan. Maes Hilgers dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia meski sudah sempat bermain di laga terakhir FC Twente. Hilgers yang sempat mengalami cedera hamstring nyatanya tetap main di laga FC Twente versus Ajax Amsterdam yang berakhir 2-2 pada Minggu 10 November 2024 kemarin. Padahal sebelum laga melawan Ajax, Hilgers sempat absen membela FC Twente. Bek timnas Indonesia itu sejatinya sudah pulih sebelum melawan Ajax, dan karena itu ia pun dimainkan selama 84 menit. Kendati demikian, menurut media asal Belanda, Twente Insight, Maes Hilgers sejatinya belum sepenuhnya sembuh dari cedera. Ia dimainkan di laga melawan Ajax karena sangat dibutuhkan di lini belakang Twente. Kini, FC Twente tak melepaskan Maes Hilgers ke timnas Indonesia karena ingin sangat pemain beristirahat. Hal tersebut dapat diketahui dari kabar terbaru mengenai siapa saja pemain FC Twente yang membela negara masing-masing di November 2024 ini. Dalam pengumuman itu, tidak ada nama Maes Hilgers. Itu berarti sudah pasti FC Twente tak melepaskan bek andalannya tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut nyatanya disambut baik oleh sejumlah warga Belanda yang merupakan fans Twente. Sebab kehadiran Maes Hilgers sangat dibutuhkan sehingga pihak klub jelas tak mau ambil risiko dengan membiarkan sang pemain pergi ke Indonesia. Bagus, karena kami FC Twente sangat membutuhkan kebugaran Hilgers, bunyi komentar Forza Twente. Keputusan tepat dari Maes sehingga bisa fokus sepenuhnya, tambah komentar Twente fan. Jadi, timnas Indonesia dipastikan tanpa Maes Hilgers saat menyambut Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024, termasuk saat melawan Arab Saudi di 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Di atas kertas, Jepang tetap lebih diunggulkan dengan kedalaman skuad dan rekam jejak yang mereka miliki. Mereka punya deretan statistik luar biasa dalam perjalanan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu menjadi satu di antara tim paling kuat di Asia. Berikut ini sejumlah statistik menakutkan yang dimiliki timnas Jepang sebelum bersua tuan rumah timnas Indonesia. Lini belakang Jepang termasuk yang paling tangguh dari para peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih tersisa. Dari 18 tim yang ada, Jepang baru kemasukan 1 gol dari 4 laga. Pencapaian ini sama dengan Iran yang menguasai grup A. Jepang mempunyai deretan pemain di wilayah pertahanan yang ciamik. Kiper ada Zion Suzuki. Kemudian di depannya ada trio Beko Itakura, Koki Machida, hingga pemain muda Kota Takai. Lini belakang Jepang bisa bertambah kuat setelah pelatih Hajime Moriyasu kembali memanggil bek senior Yuto Nagatomo. Ia pernah membela raksasa Serie A, Inter Milan, yang tentunya punya segudang pengalaman. Jepang tak pernah kebobolan di 3 laga awal putaran ketiga, saat menghajar Cina 7-0, Bahrain 2-0, dan Arab Saudi 2-0. Gawang mereka akhirnya jebol saat ditahan imbang Australia 1-1 di pertandingan keempat. Itu pun kebobolan dari gol bunuh diri bek Shogo Taniguchi. Jepang tidak hanya tangguh di lini belakang. Jika mereka cuma baru kebobolan sebiji gol, Samurai Biru tak kalah tajamnya untuk menjebol gawang lawan. Mereka sudah melesakkan 15 gol ke gawang lawan hanya dari 4 pertandingan. Rata-rata pasukan Hajime Moriyasu mencetak 3,75 gol per pertandingan. Tidak hanya deretan penyerangnya, seperti Ayase Ueda atau Koki Ogawa yang gemar bikin gol. Lini keduanya pun tak kalah subur, seperti Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Junya Ito, Daizen Maeda, sampai Hidemasa Morita mencatatkan namanya di papan skor. Beruntung bagi timnas Indonesia, sebab Jepang tak akan bisa menurunkan striker haus gol mereka, Ayase Ueda. Bomber yang berkiprah bersama Feyenoord ini dihantam cedera dan menepi setidaknya sampai awal tahun depan. Ayase Ueda menjadi top scorer sementara Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 8 gol. Timnas Jepang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kaitannya dengan performa di ajang Piala Dunia sejak kali pertama pada edisi 1998 di Prancis. Setelah itu, Jepang tidak pernah absen satu kali pun hingga edisi Piala Dunia terakhir diikuti pada 2022 di Qatar.
Hal ini berarti Jepang sudah 7 kali beruntun tampil di Piala Dunia, ajang turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat. Jepang berturut-turut tampil di Piala Dunia 1998 Prancis, 2002 Jepang Korsel, 2006 Jerman, 2010 Afrika Selatan, 2014 Brasil, 2018 Rusia, dan 2022 Qatar. Jepang juga bukan hanya menjadi tim penggembira di Piala Dunia. Sudah 4 kali mereka melaju ke babak 16 besar, termasuk di Qatar lalu, saat dihentikan Kroasia via adu penalti. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sudah di depan mata bagi Jepang. Mereka hanya butuh 2 atau 3 kemenangan lagi untuk mengunci tiket lolos tampil ke Piala Dunia untuk yang ke-8 kalinya berturut-turut. Dari skuad terbaru yang diumumkan Hajime Moriyasu, terdapat 20 pemain anggota timnas Jepang yang lagi abort alias bermain di klub Eropa. Mereka tersebar bermain dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda, sampai Liga Skotlandia. Siapa tak kenal Wataru Endo yang bermain untuk Liverpool, Takefusa Kubo di Real Sociedad, Takumi Minamino di AS Monaco, Kaoru Mitoma di Brighton, Zion Suzuki di Parma, dan masih banyak lagi. Mereka tidak hanya jago membela klubnya di kompetisi domestik, tetapi juga bersinar terang di turnamen bergengsi Eropa seperti Liga Champions atau Europa League. Tengah pekan kemarin, pemain timnas Jepang terus menunjukkan kebolehannya di Liga Champions Eropa. Reo Hatate yang memperkuat Celtic dan Hidemasa Morita di Sporting CP tampil impresif. Reo Hatate ikut mencetak gol dan menjadi pemain ke-15 Jepang yang mengoleksi gol di Liga Champions. Sedangkan Morita ikut membuat tim sebesar Manchester City kalang kabut karena kalah telak di markas Sporting CP. Itulah berita hangat seputar Timnas Indonesia yang dapat kami sampaikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung Timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.